Bagaimana cara mudah memahami materi turunan fungsi trigonometri? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Halo anak-anak, masih semangat belajar? Perkenalkan, nama Ibu Niwayan Muldiantari. Ibu mengajar di SMA Negeri 1 Seriret. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari matematika peminatan kelas 12, yaitu turunan fungsi trigonometri. Baik anak-anak, video pembelajaran kali ini itu adalah tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, kita mengambil materi tentang konsep turunan fungsi trigonometri. Adapun kompetensi dasar dari video pembelajaran kali ini yaitu menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana. Dan tujuannya yang pertama adalah mampu memahami konsep turunan fungsi trigonometri. Dan yang kedua, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Nah, waktu di kelas 11, di matematika wajib, anak-anak sudah mempelajari tentang turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar adalah dasar untuk memahami turunan fungsi trigonometri. Untuk itu, mari kita ingat kembali sifat turunan fungsi aljabar terlebih dahulu. Yang pertama ada fx sama dengan k, maka f aksen x sama dengan 0. Contohnya, fx sama dengan 5, maka f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, itu ada fx sama dengan ki, maka f aksen x sama dengan k. Contohnya, fx sama dengan 5, maka f aksen x sama dengan 5. Nah, baik. Pakai contoh lainnya, fx sama dengan 3x, maka turunannya menjadi 3. Fx sama dengan x pangkat k, maka f aksen x sama dengan k kali x pangkat k min 1. Contohnya, fx sama dengan x kuadrat, maka turunannya menjadi 2x. Dimana mendapatkan 2 itu dari pangkatnya. Pangkatnya kan k kan, dimana seperti rumus kx k pangkat min 1. Jadi 2x. Selanjutnya yang keempat ada fx sama dengan u per p, maka turunan fungsinya itu adalah u aksen p min u p aksen per p kuadrat. Contohnya fx sama dengan 1 per x, maka turunannya menjadi 1 per x kuadrat, dimana 1 ini merupakan u dan p nya adalah x. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan apa itu fungsi aljabar? Oke, karena sudah, kita lanjutkan ke turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar itu merupakan turunan fungsi yang meliputi sin x, cos x, tan x, dan perlu diingat tan x itu sama dengan sin x per cos x. Secant x sama dengan 1 per cos x. Cosec x itu sama dengan 1 per sin x. Dan kotan x sama dengan cos x per sin x. Nah, pertama kita akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri dasar, yaitu fx sama dengan sin x. Turunan dari sin x itu adalah cos x. Turunan dari cos x itu adalah min sin x. Nah, sekarang turunan dari fx sama dengan 2 sin x berapa ya? Ada yang tahu? Nah, untuk dapat menyelesaikan pertanyaan fx sama dengan 2 sin x, kita ingat terlebih dahulu tentang sifat turunan fungsi aljabar perkalian, yaitu a dikali gx sama dengan a dikali g aksen x, di mana a itu merupakan konstanta. Dengan menggunakan sifat turunan fungsi aljabar perkalian konstanta, maka kita misalkan a nya itu sama dengan 2 dan gx itu sama dengan sin x. Jadi turunan dari sin x itu sama dengan cos x, sehingga dengan pemisalan itu didapatkan hasil a dikali gx sama dengan a dikali g aksen x, dimana a nya itu sama dengan 2 dan g aksen x itu sama dengan x. Jadi hasilnya 2 cos x. Jadi turunan dari 2 sin x adalah 2 cos x. Contoh lain, coba kalian tentukan turunan dari sin 2x. Kalian dapat menggunakan sifat turunan untuk perkalian. Ini sifat turunan ini sudah kalian pelajari
fx dikali gx itu sama dengan f aksen x dikali gx ditambah fx dikali g aksen x. Dan yang perlu diingat juga, sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x. Dengan menggunakan sifat turunan, fungsi aljabar dan perkalian konstanta, maka kita misalkan yang pertama fx itu sama dengan 2 sin x. Turunannya itu adalah 2 cos x. Gx sama dengan cos x. Nah, turunan dari cos x itu kan min sin x. Sehingga dengan pemisalan itu kita dapat hasilnya yaitu fx dikali gx itu sama dengan f aksen x dikali gx ditambah fx dikali g aksen x. Tadi f aksen x nya itu adalah 2 cos x dan gx nya cos x. Terus fx nya 2 sin x dan g aksen x nya itu min sin x. Kita tinggal operasikan. Jadi cos x dikali cos x itu cos kuadrat x dan 2 sin x dikali min sin x itu jadinya min 2 sin kuadrat. Jadi kita bisa ubah menjadi bentuk lebih sederhana lagi. 2-nya kita keluarkan menjadi 2 dalam kurung cos kuadrat x min sin kuadrat x, atau 2 cos 2x, karena cos kuadrat x min sin kuadrat x itu adalah cos 2. Contoh soal lain untuk pemahaman. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut akan Ibu berikan contoh soal, yaitu fx sama dengan sin 5x. Jadi turunannya atau f aksen x-nya sama dengan 5 cos 5x. Yang kedua, fx sama dengan cos 3x. Jadi turunan pertamanya adalah min 3 sin 3x, dimana turunan cos adalah sin. Nah, contoh lain, coba kalian tentukan turunan dari tan x. Kalian dapat menggunakan sifat turunan perkalian ini, dan perlu kalian ingat juga kalau tan x itu adalah sin x per cos. Dengan menggunakan sifat turunan fungsi aljabar perkalian konstanta, kita misalkan dulu fx-nya itu sama dengan sin x, f aksen x-nya itu adalah cos x, gx-nya adalah cos x, dan g aksen x-nya itu sin x. Sehingga dengan pemisalan itu didapat hasilnya ini menggunakan rumus perkalian, yaitu f aksen x-nya dari pemisalan yang tadi, f aksen x-nya itu cos x, gx cos x, fx-nya min sin x, dan g aksen x-nya min sin x per gx kuadrat. Jadi gx-nya itu cos x kuadrat. Ini kita operasikan menjadi hasilnya 1 per cos kuadrat x, dan 1 per cos kuadrat x itu sama dengan secant kuadrat x. Itu merupakan 1 per cos kuadrat x itu merupakan identitas trigonometri, makanya menjadi secant kuadrat x. Contohnya, contoh soalnya, fx sama dengan 3 tan x. Jadi 3-nya adalah konstanta dan turunan dari tan x adalah secant kuadrat x. Jadi turunan dari 3 tan x adalah 3 secant kuadrat x. Contoh lain lagi, kita ambil secant x. Nah, ini juga sama menggunakan sifat turunan untuk perkalian, dan perlu diingat untuk secant x itu adalah 1 per cos x. Jadi kita misalkan terlebih dahulu fx-nya itu adalah 1 ini, jadi turunannya adalah yang kedua, gx-nya kita misalkan cos x. Nah, turunan dari cos x itu adalah min sin. Dari pemisalan itu kita masukkan di rumus fungsi turunan perkalian, yaitu masukkan saja f aksen x berapa, gx berapa. Nah, setelah dioperasikan hasilnya sin x per cos kuadrat x. Nah, ini kan sama dengan 1 per cos x dikali sin x per x. Jadi hasilnya itu adalah secant x kali tan x, sesuai dengan identitas trigonometri. Nah, anak-anak, demikianlah tadi video pembelajaran tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, dapat kita simpulkan bahwa turunan fungsi trigonometri memiliki dasar identitas berupa turunan y sama dengan sin x, dimana turunan sin x adalah cos x dan turunan cos x adalah min sin x. Demikianlah video pembelajaran kali ini tentang turunan fungsi trigonometri. Semoga bermanfaat dan terima kasih.